Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Mega. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, tetap di muatan IPA. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Kita khususkan berdoanya kepada Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Hasyim Asy'ari, guru-guru MI Islamiyah yang telah mendahului kita, dan guru-guru serta murid MI Islamiyah beserta keluarga yang telah mendahului kita. Nah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi kita yaitu indera pendengar. Kemudian KD-nya yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Selanjutnya materi yang akan kita pelajari, yang pertama bagian-bagian telinga dan fungsinya, yang kedua cara kerja telinga, yang ketiga gangguan telinga, yang keempat cara merawat telinga, 5 macam-macam bunyi berdasarkan frekuensi, 6 sifat-sifat bunyi yaitu pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Nah, mari kita lihat yang pertama yaitu bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini memiliki bagian yaitu daun telinga, kemudian lubang telinga. Yang ketiga yaitu liang pendengaran. Nah, ketiga bagian ini mempunyai fungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Selanjutnya yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini ada 3 tulang pendengar, yaitu tulang martir, landasan, dan sangguardi. Berfungsi untuk meneruskan atau memperkuat getaran ke koklea atau rumah siput. Kemudian ada gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dan meneruskan bagian yang lebih dalam. Selanjutnya ada saluran Eustachius. Nah, saluran Eustachius ini yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Nah, fungsinya menyamakan tekanan telinga dengan telinga tengah. Selanjutnya telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini ada rumah siput. Kemudian ada tingkap jorong. Selanjutnya ada tingkap bunder. Dan selanjutnya ada saluran setengah lingkaran. Nah, fungsinya mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Nah, 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yaitu cara kerja telinga. Nah, bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga. Kemudian bunyi masuk melalui lubang telinga yang disebut saluran pendengaran. Selanjutnya mengenai gendang telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga ini ikut bergetar. Nah, getaran dari
gendang telinga diteruskan melalui 3 saluran pendengaran, yaitu tadi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangguwardi. Getaran diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Nah, sinyal pendengaran ini akan diterima oleh saraf pendengaran. Lalu rangsangan saraf pendengaran diterima atau berjalan ke otak. Nah, akhirnya di dalam otak dirangsang dan diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar. Selanjutnya yaitu gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga ini banyak ya Nana, namun Bu Mega sebutkan 3 contoh saja. Yang pertama yaitu tuli. Tuli ini adalah ketidakmampuan adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang lanjut usia atau yang sudah tua, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antara tulang dan pendengaran. Selanjutnya yaitu congek. Congek ini adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh adanya bakteri. Selanjutnya yaitu otosklerosis adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantar suara terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. Nah, berikut cara merawat telinga. Nah, cara merawat telinga. Telinga harus kita jaga dengan baik agar tetap sehat. Caranya yaitu yang pertama, bersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas atau cutterbat. Yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan benda yang tajam seperti peniti, lidi, atau jarum. Yang ketiga, hindari suara yang bising atau yang terlalu keras. Yang keempat, jika telinga terasa sakit, segera periksa ke dokter, terutama bagian hati. Selanjutnya yaitu bunyi berdasarkan frekuensi. Nah, bunyi berdasarkan frekuensi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini apa Nana? Bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik atau Hz. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar manusia karena frekuensinya terlalu rendah. Jadi yang bisa mendengar hanya hewan yang mempunyai kemampuan khusus, yaitu jangkrik, laba-laba, dan anjing. Yang nomor 2 yaitu bunyi audiosonik. Nah, bunyi ini adalah bunyi yang didengar manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau Hz. Akan tetapi kepekaan pendengar manusia semakin tua semakin menurun, sehingga pada usia lanjut atau tua tidak semua bunyi yang berada di rentang frekuensi ini dapat terdengar. Selanjutnya yaitu bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik atau Hz. Nah, manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya terlalu besar, hanya dapat didengar dengan hewan-hewan tertentu, contohnya paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Nah, selanjutnya masuk ke sifat-sifat bunyi. Nah, salah satunya yaitu pemantulan bunyi. Nah, di sini sifat-sifat bunyi ada 2. Yang pertama, gaung. Gaung adalah bunyi pantulan yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya.
gaung biasanya terjadi di ruang yang sangat sempit sehingga bunyi ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Pemantulan bunyi ini seperti di daerah yang ada di ruangan, seperti di dalam gua, di dalam ruangan kosong, atau di dalam ruang kelas. Selanjutnya yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi aslinya. Gema biasanya terjadi di ruang yang luas, seperti di tebing atau jurang, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan gaung dan gema. Nah, di sini kalau pembedanya di sini datangnya bunyi pantul kalau gaung ini hampir bersamaan bunyi asli, sedangkan gema tepat setelah bunyi asli. Kemudian jarak sumber suara dengan menghalang, gaung dekat sedangkan gema jauh. Bunyi yang terdengar kalau gaung tidak jelas, gema bunyinya terdengar jelas. Kemudian manfaatnya, kalau manfaat gaung ini sangat merugikan, sedangkan gema menguntungkan. Selanjutnya yaitu sifat bunyi yang selanjutnya penyerapan bunyi. Nah, selain mengalami pemantulan, bunyi mengalami penyerapan. Bunyi akan diserap jika mengenai bahan-bahan yang lunak atau berongga. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contoh busa, spons, wol, kain dan karet. Contohnya di sini yaitu bioskop. Nah, bioskop ini dinding-dindingnya dilapisi oleh busa atau spons atau karpet yang bisa meredam bunyi. Nah, anak-anak, di sini ada percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian coba lakukan di rumah ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat di buku Platinum tema 1 halaman 133 sampai 135. Nah, media yang dibutuhkan yang pertama piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Nah, di sini ada gambar langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya lebih jelasnya saya jelaskan di sini. Yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengarkan bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu lubang. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Yang kelima, mintalah tolong pada temanmu atau saudaramu di rumah untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung lain. Seperti pada gambar yang tadi di slide pertama, lakukan seperti itu ya Nana. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detak jarum arloji? Gelombang bunyi memantul pada piring dan merambat melalui tabung kedua telingamu. 6. Coba ganti piring kaca dengan gabus yang empuk. Adakah perbedaannya dengan yang sebelumnya? Ketika piring kaca diganti menjadi gabus, gabus yang empuk menyerap gelombang bunyi sehingga kita dapat mendengar bunyi arloji. Nah, ketujuh, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, gelombang bunyi akan merambat dari arloji menuju tabung pertama. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Guru. Sudahkah kalian paham? Untuk lebih paham kamu boleh juga melihat di buku tema Platinum tema 1. Nah, anak, sekian pembelajaran Bu Mega kali ini. Maaf kalau seumpama kata Bu Mega kurang jelas. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.